Kenapa saya belum menggunakan e-learning Kemenak atau Moodle dengan sepenuhnya? Walau sudah bagus di beberapa hal, di sini saya mau mengutarakan tentang kenapa saya belum sepenuhnya bisa menggunakan Moodle atau e-learning. Sebelum melanjutkan, saya harap Anda sudah menyimak beberapa video sebelumnya tentang review komparasi antara e-learning Kemenak dan Moodle yang sudah saya buat. Alasannya sederhana, kedua platform belum memenuhi ketentuan administrasi di dunia pendidikan. Contoh administrasi adalah ketentuan dari Dirjen Pendis. Mari kita lihat POS atau SOP dari penyelenggaraan ujian madrasah tahun ini. Halaman 10. Di sana dituliskan, tugas dari madrasah adalah menyusun kisi-kisi, baru kemudian naskah soal UM. Halaman 12. Poin D. Naskah soal UM disusun oleh guru mata pelajaran mengacu pada kisi-kisi UM. Artinya, kisi-kisi dulu baru dibuat naskah soalnya. Sekarang mari kita lihat juknis penyusunan soal HOTS tahun 2021. Halaman 11. Di sini menegaskan kembali tentang fungsi dasar dari kisi-kisi. Kemudian kita lihat halaman 12 dan inilah yang paling penting yang tadi saya bilang dari sisi administrasinya. Format kisi-kisinya seperti ini. Di sana dituliskan ada ketersediaan atau ada kolom nomor soal. Artinya apa? Soal itu adalah produk dari kisi-kisi. Jadi satu baris ini, satu baris itu akan menghasilkan satu nomor soal. Setiap butir kisi harusnya menghasilkan soal. Dan bila ada kunjungan atau monitoring atau monef dari pengawas atau Kemenak, pasti yang ditanyakan adalah mana kisi-kisinya dulu. Tidak hanya itu, halaman 32 menyebutkan tentang administrasi yang kedua, yaitu mengenai kartu soal. Kartu soal adalah perpaduan antara butir kisi-kisi dan soal itu sendiri. Apabila tadi di dalam format kisi-kisi hanya ada nomor soalnya, di dalam kartu soal itu juga disajikan soalnya secara langsung. Kartu soal dan kisi-kisi sebenarnya satu paket kalau kita memahaminya. Nah, dua hal tersebut itu belum disediakan baik oleh Moodle maupun oleh e-learning Kemenak. Bagaimana madrasah bisa memastikan bahwa guru benar-benar membuat soal itu berdasarkan kisi-kisi? Dan sekali dia buat, maka dia bisa membuat kisi-kisi dan juga soalnya secara sekaligus. Untuk itulah saya belum bisa menggunakan Moodle dan e-learning Kemenak karena keduanya belum bisa memenuhi kebutuhan madrasah atau sekolah secara real. Kami akhirnya mendevelop sendiri web app yang membuat guru harus menyusun kisi dulu baru kemudian soalnya. Jadi soal dibuat benar-benar sebagai produk jadi dari kisi. Mari kita lihat contohnya. Di sini di SIM Barokah, guru setelah login, maka dia bisa mengklik kisi-kisi dan soal. Kemudian dia bisa menambah kisi terlebih dahulu. Kita misalnya dengan menambah form, kita kemudian pilih kelas, kemudian pilih mata pelajarannya. Nah, kemudian ini sesuai dengan administrasi perkisi-kisian, itu ada kode KD-nya. Kemudian kita diminta masukkan level kognitifnya, masukkan kompetensi dasarnya apa, kemudian materinya apa, kemudian indikatornya apa. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu, ini adalah kisi-kisinya. Maka kemudian kita tinggal membuat soalnya. Kita klik di sini, kita buat soalnya. Ini soal. Nah, ini jawab. Ya, kemudian kita klik tambah soal. Nantinya apabila semuanya sudah diselesaikan oleh guru, maka dia tinggal klik guru,
kita tinggal klik cetak kisi dan soal. Maka otomatis sebenarnya dia ikut mencetak kisi, kartu soal, dan soal ujian. Mari kita lihat yang sudah jadi secara real untuk ujian madrasah di Barokah Al-Haramain. Misalnya ini guru matematika. Untuk kisi-kisinya kita tinggal klik kisi-kisi. Kemudian untuk kartu soal kita tinggal klik kartu soal. Untuk soal ujian kita tinggal klik soal ujian. Kemudian ini misalnya kita yang ada stimulusnya, artinya yang ada gambarnya, yang ada gambar atau ada ceritanya. Ya, di sini kita bisa lihat ini dokumen kisi-kisinya sesuai dengan yang sudah digariskan dalam administrasi. Kemudian ada, kalau tadi ada nomor soal, ini ID soal. Kenapa kok bukan nomor soal? Ya karena soal bisa kita acak. Jadi nggak pasti kisi-kisi yang ini nanti soalnya nomor 1, nggak pasti. Maka kita menggunakan sistem ID gitu. Kemudian nanti kita tinggal buat kartu soalnya. Nah, kartu soal itu juga akan langsung dihasilkan dari sistem. Kartu soal akan langsung dihadirkan dari sistem. Jadi otomatis. Ini soalnya, ini tadi KD-nya, materi, indikator, level kognitif, sesuai dengan yang sudah digariskan. Jadi sekali guru membuat kisi-kisi dan membuat soal, maka ketiga administrasinya, yaitu pembuatan kisi-kisi, kartu soal, dan soal ujian, bisa terakomodir. Kemudian, karena SIM Barokah belum memiliki sistem untuk dalam ujian, maka kita manfaatkan dengan membuat stimulusnya. Di sini di stimulusnya nanti kita bisa kopikan ini ke dalam Moodle maupun e-learning. Jadi dengan sistem ini guru tinggal klik maka jadilah 3 produk yang diminta oleh Juknis, Kemenak maupun pengawas, yaitu dokumen kisi-kisi, dokumen kartu soal, dan soal itu sendiri. Harapannya tentu ke depan pembuat e-learning Kemenak bisa mengadopsi dengan baik Juknis, jadi algoritma pembuatan di dalam CBT e-learning ini bisa mengikuti pedoman dari Juknis yang telah disusun oleh Dirjen Pendis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.